Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Diki Andrian. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah atau menjelaskan tentang sedikit topik, yaitu fraud. Mari kita bedah topik yang satu ini di mata kuliah Corporate Governance. Fraud artinya itu kecurangan. Itu ibarat sisi gelap yang selalu coba kita deteksi. Nah, biar nggak ngebosonin, bayangin aja fraud itu kayak sebuah trik sulap yang dapat dilakukan secara sengaja buat nyolong atau nyuri uang atau keuntungan. Tapi pesulapnya nggak mau ketahuan. Bedanya sama kesalahan atau biasa kita sebut error, ini adalah niatnya. Kalau salah ketik itu angka itu error, kalau sengaja nambahin 0 biar saldo kelihatan tinggi itu fraud. Nah, ada salah satu konsep yang legendaris yang wajib teman-teman tahu. Namanya fraud triangle. Itu segitiga kecurangan. Kenapa orang yang kelihatan baik-baik saja tiba-tiba jadi pelaku fraud? Biasanya karena pelaku ini kumpul jadi satu. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Tekanan atau pressure ini adalah sebuah motivasi di balik aksi tersebut. Tekanan ini enggak selalu soal gaya hidup mewah atau pengen beli mobil baru nih teman-teman. Bisa jadi karena masalah utang yang numpuk, tagihan medis keluarga, atau sekedar tuntutan yang enggak masuk akal. Misalnya, pokok target tahun ini harus tercapai, gimana pun caranya. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Nah, ini yang sering banget kejadian di dunia kerja nih teman-teman. Kalau sistem keamanan perusahaan lemah atau enggak ada pemisahan tugas seperti orang yang mencatat keuangan dan yang menerima mengelola keuangan, maka disitulah pintu terbuka lebar. Pelaku ngerasa, wah, gua ambil dikit aja nggak bakal ketahuan atau nggak ada yang sadar nih teman-teman. Yang ketiga yaitu pembenaran atau rationalization. Ini bagian yang paling unik secara psikologis. Pelaku fraud biasanya bukan orang jahat dari lahir. Mereka cuma pintar bikin alasan menenangkan hati nurani mereka sendiri. Gue cuma minjem kok. Bulan depan bakal gue ganti. Gaji gue kecil banget. Perusahaan ini udah utang banyak sama gue. Perusahaan ini kan kaya banget, nggak bakal berasa lah kalau hilang duit segini. Jenis fraud itu yang paling populer ada the fraud tree. Biasanya di perusahaan dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Ini yang paling receh tapi paling sering terjadi. Contohnya, ngambil uang kas, markup perjalanan dinas, atau bawa pulang stok barang di kantor. Kedua, ada corruption atau korupsi. Ini levelnya di atasnya lagi atau lebih tinggi. Isinya main belakang, kayak suap menyuap, gratifikasi, atau dapat jatah kickback dari vendor biar mereka menang tender. Ketiga, yaitu kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Ini rajanya fraud teman-teman. Perusahaan sengaja memanipulasi laporan biar kelihatan untungnya gede. Biar harga saham di bursa efek itu bakal naik teman-teman. Atau kelihatan rugi biar bayar pajaknya dikit. Ini yang bikin perusahaan raksasa langsung bangkrut dalam semalam. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa akuntansi harus peduli? Dikarenakan tugas kita bukan cuma jago ngitung, tapi juga penjaga gerbang. Di mata kuliah Corporate Governance, kita belajar cara bangun sistem yang bikin opportunity tadi jadi nol. Ingat, fraud itu kayak penyakit dalam sebuah organisasi. Kalau didiemin bakal merusak budaya kerja, ngerugiin investor, dan akhirnya ngebunuh perusahaan itu sendiri.
Gimana nih teman-teman? Lebih menarik kan kalau kita bahas fraud dari sisi psikologinya daripada cuman hafalin definisinya. Still alert, karena di dunia kerja nanti pesulap-pesulap kayak gini bakal selalu ada. Saya Dika Andrian, saya pamit undur diri.